Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Bersyukur itu Indah. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, hidup yang penuh syukur akan mendatangkan sukacita, karena itu menyehatkan, baik batinia maupun lahiria. Secara batinia, seorang yang penuh rasa syukur akan dapat menikmati hidupnya, mengerjakan tugasnya dengan gembira. Bukan berarti ia tidak akan punya persoalan. Persoalan barangkali tetap ada. Tetapi seberapa besar pun persoalan yang ia hadapi, ia tidak akan kehilangan semangat hidup. Contohnya Rasul Paulus, kurang bagaimana besar dan banyaknya persoalan yang ia hadapi, mulai dari kesehatannya yang memburuk, sampai perlakuan jahat dari orang-orang yang membencinya dan menolak Injil yang dibawanya. Akan tetapi, toh, ia tetap optimis dan berpengharapan. Ia katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Para ahli juga sepakat bahwa ada korelasi langsung antara kegembiraan dan kesehatan. Orang yang hidupnya penuh sukacita umumnya lebih sehat dibandingkan mereka yang selama hidupnya banyak bersedih dan berkeluh kesah. Jauh sebelum itu, penulis kitab Amsal telah menulis dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Konon pernah dilakukan survei terhadap para lansia, baik yang tinggal di panti jompo maupun yang tinggal di rumah bersama keluarga mereka. Menurut survei itu, para lansia yang hidupnya dekat dengan Tuhan selalu bersyukur, umumnya lebih sehat dibandingkan lansia yang suka bersungut-sungut dan mengeluh. Kehadiran mereka juga membawa kegembiraan bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara, hidup bersyukur memang tidak selalu gampang, lebih-lebih dalam situasi dan kondisi yang sulit, sebab kita lebih mudah berpikir buruk dan cenderung melihat pada yang tidak ada. Kita juga cenderung hanya mengandalkan perhitungan akal kita, lupa bahwa kuasa Allah melampaui segala yang dapat kita pikirkan. Akan tetapi, bersyukur bisa diupayakan, diciptakan, dan ditumbuhkan. Bagaimana caranya? Pertama, berpikirlah positif. Melihat hal-hal yang baik dalam hidup ini, walaupun bila masalah sedang menghampiri. Sebab di balik kejadian yang mungkin paling menyakitkan sekalipun, pasti ada hikmah indah yang bisa kita ambil, seumpama pelangi di balik hujan. Yang kedua, jangan memikirkan yang tidak ada. Belajarlah puas dan menerima yang ada dengan lapang dada. Setiap orang punya bagian tertentu dalam hidupnya. Dalam setiap bagian itu pasti ada suka dan dukanya. Tidak ada orang yang selama hidup bersuka terus atau berduka terus. Karena itu benar ungkapan ini. Kalau sedang senang, ingatlah saat sedih, supaya kita tidak lupa diri. Kalau sedang sedih, ingatlah saat-saat senang, supaya tidak putus harapan. Dan yang ketiga, meyakini bahwa kuasa dan kasih Allah melampaui segala yang bisa kita pikirkan dan perkirakan. Bahkan Allah dapat menjadikan pengalaman paling pahit sekalipun untuk kebaikan kita. Seperti yang dialami Rasul Paulus, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lagi pula, masakan Allah mengizinkan sesuatu terjadi dengan maksud buruk? Jadi sebenarnya, buat kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dalam keadaan apapun. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.